Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan Maret 2022 energi cinta asmara. Dan selalu sebelum aku mulai pembacaanku, aku akan selalu ingatkan ke kamu bahwa ini adalah pembacaan yang sangat general, sangat umum, bukan personal reading, bukan juga private reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kamu boleh cari placement kalian yang lain, ataupun kamu boleh move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan akunya, cara aku bacainnya, durasinya, penempatan iklan, dan lain sebagainya yang membuat kamu tidak nyaman dan nggak seneng gitu ya. Silahkan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Kalau menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya, dan jangan dipaksain ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan energi cinta asmara bulan Maret 2022. Sampai ketemu di pembacaan kalian masing-masing. Oke, Scorpio yang single, ini adalah pembacaan untuk kalian. Scorpio single, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Scorpio. Nine of Wands, the Fool card ya. Kalau yang aku lihat di sini sih ada rasa seperti kamu mungkin tadinya sempat berusaha, sempat bertahan, sempat pokoknya sempat memberikan mungkin perlawanan lah ya maksudnya, untuk satu situasi dan kondisi tertentu dengan orang tertentu. Tetapi kamu ngerasa mungkin gue udah cukup, dengan adanya si Nine of Wands dalam keadaan terbalik dan the Full card. Udah kayak nyerah, gue udah kehabisan tenaga untuk fight, untuk terus berusaha, dan gue khawatir ini akan menghambat gue, dan gue pengen untuk membuka lembaran baru. Gue pengen untuk bisa maju ke depan dengan baik gitu loh. Nggak mau begini-begini terus tuh rasanya. Three of Pentacles dalam keadaan terbalik ya. King of Swords dalam keadaan terbalik. Eight of Pentacles dalam keadaan terbalik. Dan King of Pentacles. Pengen punya orang yang jelas. King of Pentacles, orang yang stabil, orang yang jelas, orang yang mau berusaha, orang yang mau bekerja keras. Di sini dalam area cinta asmara. Termasuk juga kalau dalam keadaan ini, King of Pentacles adalah orang yang memang bukan hanya mau seneng-seneng, bukan hanya mau have fun. Ya, kalau aku lihat dengan King of Swords, ini mungkin orang yang bikin kamu jadi berputar di situ dan kamu nggak ngerti maunya orang ini apa. Cuman dengan adanya Three of Pentacles di sini, kamu ada dalam situasi yang ini kok kayaknya nggak beres-beres gitu loh. Ini kok kayaknya nggak beres-beres, membuat kamu jadi susah mikir, kamu nggak tahu harus pakai strategi apa lagi gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin sempat berhubungan dengan orang yang datang kalau ada maunya, ya pergi tanpa kejelasan gitu loh, tanpa penjelasan juga. Dan buat beberapa dari kamu, ini tuh nggak bisa kayak dirundingin, diajak kerjasama untuk mencari solusinya, untuk mencari kejelasan dan lain sebagainya. Kan banyak ya, kasus orang beda-beda. Tetapi kamu lihat, kok kayaknya memang gua sama orang ini itu udah nggak ketemu aja. Berusaha mencoba apapun kok kayaknya memang nggak bisa gitu loh. Merekanya pun mungkin tidak mau berkontribusi. Mungkin kamu berhubungan juga dengan orang yang ya begitu ngerasa berat sedikit, butuh kerja keras sedikit, itu langsung mundur. Nggak mau repot, nggak mau fight lah gitu ya. Sedangkan
di dalam segala situasi ya kita kan harus memberikan usaha gitu, nggak ada yang instan, nggak ada yang gampang, apalagi dalam hidup ini ya, nggak ada yang gampang gitu. Nah, dengan adanya Eight of Pentacles sama, nggak mau nggak mau berusaha, nggak mau bekerja keras, nggak mau memberikan apa yang seharusnya diberikan gitu loh. Jadi seakan-akan kamu tuh mungkin sempat punya hubungan atau sempat dealing dengan seseorang, ataupun ini adalah berbicara mengenai hubungan kamu ataupun orang dari masa lalu kamu yang ya kamu melihat mereka tidak ada kontribusinya, nggak mau ngambil part, nggak mau ngambil bagian, dan kamu mungkin udah berusaha dan kamu ngelihat, oh ya memang udah nggak ada apa-apa gitu ya. Lebih baik gua mengatur eh, planning untuk gua ke depannya bagaimana, masa depan gue bagaimana. Mendingan gue fokus di dalam pekerjaan gue, dalam keuangan gue, dalam finansial gue, dalam karir gue dan lain sebagainya. Mendingan gue fokus di situ, gue ini juga mengenai kestabilan gitu ya. Lebih baik gue fokus ke arah situ. Dan kamu mungkin melihat orang ini hanya orang ini gitu ya, yang pada saat ini mungkin tidak bicara sama kamu, yang nggak ada kabar, nggak ada apa, dan mungkin pikiran gue mengenai mereka salah. Eight of Cup, Five of One. Dan buat beberapa dari kamu, ini orang bisa jadi orang yang keluar masuk, on off ya, dalam kehidupan kamu. Kamu mungkin sempat punya hubungan ataupun ini adalah masa PDKT. Masa PDKT yang bersama dengan seseorang yang memang nggak jelas. Intinya sih orangnya nggak jelas. Gitu loh. Karena di sini aku lihat Eight of Cup ya, bisa jadi ada seseorang, ini bisa jadi kamu ataupun bisa jadi orang yang dealing dengan kamu yang ia sempat pergi, tapi dia balik lagi. Cuman kalau yang aku lihat di sini, mereka itu mungkin belum jelas maunya apa sih di dalam langkahnya mereka, dalam hidup mereka, ataupun dalam masalah cinta asmara ini, dalam hubungan dan lain sebagainya. Sehingga ya kamu kayak mungkin terkatung-katung di dalam, jadi bagaimana ini ceritanya gitu loh, kemana kok kayaknya gue ngiter-ngiter mulu di sini, nggak jelas. Nanti dia datang, nanti dia pergi, nanti dia datang, nanti dia pergi. Gue udah usaha, gue udah kasih waktu, gue udah kasih tenaga, gue udah support dia ini itu dan lain sebagainya. Gue udah berusaha. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu mulai capek. Karena gue yang harus kompromi terus dengan segala situasinya. Dan gue harus kompromi mulu dengan masalah-masalah dia. Dia selalu punya alasan. Selalu punya alasan kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Gue harus terus memberikan. Gue harus terus ngertiin. Gue harus terus mentolerir mereka punya sikap. Dan mereka kalau ada apa-apa mungkin gak mau ngomong, terus ngilang begitu saja, terus nanti datang. Terus mengharapkan gue tetap bukain pintu dan gue berusaha lagi dan begitu lagi. Sampai kapan? Yang tadinya kamu mau berusaha lagi memperbaiki, mau berusaha lagi ngejalanin, sampai akhirnya kayak ya udahlah, gue nggak mau. Kalaupun misalnya mereka mau, ya lu tunjukin aja sama gue. Karena gue selama ini kalau yang aku lihat, ada cuman satu orang yang berusaha untuk mencapai tujuan itu, dan mungkin orang ini ingin tujuan yang sama tetapi pengennya ngedompleng. Dalam segi macam-macam ya, masing-masing orang beda. Ada yang materi dan lain sebagainya. Tapi dengan merekanya on off begini, merekanya datang pergi begini, rasanya kamu kayak mungkin ngerasa kayak kok kayaknya jadi mainan ya? Atau mereka ini serius apa enggak? Karena yang di sini kalau yang aku lihat, kamu pengen orang yang benar-benar oke, kalau lu datang, kalau lu pengen ada dalam kehidupan gue pengen orang yang serius, yang nggak cuman main-main, yang nggak cuman main-main di dalam zona abu-abu. Gue pengen sesuatu yang jelas, gue pengen seseorang yang jelas, gue pengen hubungan yang jelas.
gue pengen punya masa depan, gue pengen membangun. Tapi kalau ngelihat dari sikap dan tingkah lakunya, dari apa yang kalian lihat, seperti orang yang kayak nggak mau ataupun belum siap untuk mempunyai komitmen ataupun belum siap untuk berada dalam satu komitmen. Dan gue udah capek untuk ngeladen hal-hal seperti ini, ya kan? Queen of One dalam keadaan tegap. Iya, rasanya ya mereka punya ketertarikan sama gue, ya rasanya ini saat mereka berada bersama ataupun di dalam hidup gue rasanya sangat apa ya, bisa membuat gue tuh fun dan lain sebagainya. Tapi yang aku lihat keinginan kalian adalah sesuatu yang solid, sesuatu yang stabil, sesuatu yang bisa jadi apa ya, satu pijakan yang oke gitu loh. Tapi ini tuh kayak gue selalu berada, ya kapan lagi dia pergi, kapan lagi dia jauh, kapan lagi dia, dan kamu mungkin ngerasa kayak gue harus selalu mencukupi apa yang mereka inginkan, dan kadang-kadang kamu ngerasa gue udah berusaha sebaik mungkin tapi nggak pernah cukup ya. Selalu ada aja yang bikin mereka, selalu ada aja yang kayak lebih mungkin daripada gue. Selalu ada aja hal yang lebih penting daripada gue. Dan guenya selalu berusaha untuk itu, dan ini nggak kemana-mana. Sampai kapan ini jadi permainan? Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu kayaknya udah, gue udah cukup deh. Dengan permainan ini gue udah cukup. Karena di sini kalau yang aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu, gue udah capek untuk berantem. Mungkin buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang punya baggage ya. Baggage itu bagasi. Mungkin juga masalah di hidup dia, trauma dia, masa lalu dia yang selalu membuat dia itu ya jadi orang yang tidak stabil. Yang mungkin gampang ngambekan, mungkin gampang kayak mempanis gitu loh. Dengan segala ketakutan, dengan segala ya bagasinya dia itu gitu ya. Dan selama mereka belum membersihkan si bagasi ini dan ngebersihin si masalah-masalah dia secara pribadi gitu loh, ini nggak bakal bisa langgeng. Tapi gua pengen orang yang benar-benar tahu apa maunya dia tahu bagaimana, dia orang yang stabil dan tahu apa maunya, dia punya rencana untuk kedepannya dan lain sebagainya, dibanding dengan orang yang hanya bermain-main saja. Capek. Dan ini hal yang begini yang kalian hadapin. Ya waktu dalam bersama gue membara gitu ya sama dia, tapi abis itu disiram lagi, anyep lagi, dibakar lagi, dianyepin lagi. Lama-lama capek. Maunya apa? Nah ini adalah maunya kamu. Maunya gue adalah orang yang mature dalam banyak hal. Dalam cara berpikirnya, dalam emosionalnya, dalam dia juga dalam bekerja dan lain sebagainya, stabil dalam perekonomian dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya guanya bukan orang yang terus jadi provider, guanya bukan orang yang terus harus itu beban tuh ada di gua. Gua pengen orang yang sama-sama mau, nggak perlu yang macam-macam, tapi orang yang benar-benar mau dan ngelihatnya sama-sama tujuannya adalah ke depan. Bukan hanya pengen main-main di halaman. Bukan hanya orang-orang yang ya melihat ini tuh sebagai mainan, tapi punya vision, punya visi misi ke depannya gitu loh. Itu yang aku lihat ya di sini. Akhirnya ya ini stuck, nggak maju-maju. Karena kalau yang aku lihat, situasi ini membuat kamu tuh banyak ragu, banyak bimbang, banyak ragu, banyak ketidakjelasan gitu loh. Dan gue udah saatnya deh mengadakan perubahan ini. Karena ceritanya ya cerita lama lagi. Kalau yang aku lihat tuh seperti itu. Balik lagi begitu. Gue kan pengen dong naik kelas, gue pengen maju ke depan gitu loh.
Oke, Scorpio ini adalah untuk kalian yang single, kita lanjut ke yang couple-nya. Scorpio yang couple, ini adalah pembacaan untuk kalian Maret 2022 ya. Kita lihat apa ceritanya. Temperance, berusaha untuk sabar, menjaga keseimbangan, mencoba lagi, mungkin ini juga berusaha memulihkan hubungan kalian. Strength card dalam keadaan terbalik. Cuma mungkin ada satu orang di dalam hubungan ini yang kayaknya mungkin berulang-ulang kali, atau kayak situasi dan kondisinya tuh kayak bikin kalian tuh nggak kuat. Gue nggak bisa sabar lagi. Mungkin mereka selalu berulah, selalu bikin masalah, selalu membuat jadi kalian tuh yang berusaha kuat tuh jadi gue lama-lama nggak kuat deh gitu loh, rasanya begitu. Dan gue berusaha menjaga balance gue, kok lama-lama kayaknya jemplang gitu loh. Ya namanya ya, kalau kita kehilangan keseimbangan, itu pangkal awal dari masalah itu adalah ketidakseimbangan dalam segala hal loh. Bukan hanya dalam masalah cinta asmara gitu loh. Dalam segala segi bidang dalam kehidupan, di mana ada ketidakbalansan, ketidakseimbangan, itu akan menimbulkan satu masalah. Di sini mungkin ada masalah atau ada hal yang perlu kalian tanganin gitu ya, ada hal yang kalian harus jalanin, tetapi mungkin berat sebelah. Ini juga di dalam masalah sharing ya, di dalam masalah berbagi dan lain sebagainya. Dan kalau yang aku lihat di sini, Ten of Swords ya, masih ada yang berusaha untuk membuat si hubungan ini bisa berjalan. Masih kayak belum kena limitnya nih, belum kena batasan yang maksimalnya. Ataupun mungkin mereka masih ya cobalah, berusaha menghindari adanya akhir gitu ya, jangan sampai berakhir. Dicoba lagi, dipulihkan lagi, dicoba lagi, diusahakan lagi. Cuma sampai kapan gitu loh. Ini pertanyaannya dari si Strength card ini. Sampai kapan? Sampai kapan gue bisa kuat? Karena buat beberapa dari kamu, lama-lama situasi dan kondisinya tuh kayak nggak bisa dikontrol lagi gitu loh. Mungkin juga kamu berhubungan dengan orang yang nggak bisa mengontrol dirinya gitu ya, nggak bisa mengontrol nafsunya, nggak bisa mengontrol banyak hal lah. Dan ini yang membuat kamu ya jadi kehilangan kesabaran. Sampai kapan? Sampai kapan? The Hermit dalam keadaan terbalik. Situasi dan kondisi di dalam hubungan ini yang aku lihat membuat kamu merasa tidak tenang, tidak nyaman. Ada satu rasa kayak nggak aman gitu loh. Rasanya tidak aman. Dan mungkin ini kalau gue perbaikin, tapi ini membuat gue jadi banyak pikiran. Gue nggak bisa berpikir dengan jernih karena gue punya kekhawatiran selalu. Gue selalu dirempongin gitu loh, pikiran gue selalu dirempongin, perasaan gue. Nah itu rasanya lagi hancur, lagi campur aduk gitu ya. Gue sebenarnya gimana sih? Gue harus ngapain lagi sih? Rasanya tuh kayak gitu. Bertahan, 9 of Wands ya, 9 of Wands, bertahan. Dan 4 of Pentacles. Tapi kayak rasa bertahan cuman pasrah. Ya gue akan berusaha semaksimal yang gue bisa untuk mempertahankan hubungan gue. Dan gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bikin ini berjalan dan berfungsi dengan baik. Tetapi yang aku lihat di sini mungkin kamu ngerasain bahwa yang bertahan itu, yang berusaha memperbaiki itu, yang berusaha nambel-nambel dan lain sebagainya itu hanya satu pihak. Sedangkan dengan adanya si Strength card ini, kamu ngerasa kayak gak bisa mengendalikan dan mengontrol orang ini. Dia punya keinginan sendiri, dia punya pikiran sendiri, dia
punya hal-hal yang dia kayak ya kesenangannya dia sendiri yang dia fokusin, sedangkan mungkin orang yang bertahan ini yang babak belur gitu loh. Di satu sisi mungkin jadi kayak iya kalau abis ini berjalan dengan baik, karena dengan adanya Four of Pentacles kamu kayak gua akan bertahan semampu gua, sekuat gua, dan saat ini gua masih bertahan, tetapi apapun resultnya ya sudahlah, gua serahin aja sama semesta, sama yang kuasa. Gua hanya memberikan yang terbaik. Resultnya kembali lagi, gua nggak pernah bisa punya kendali akan si result ini. Six of Pentacles ya, ketidakseimbangan. Knight of Cup dalam keadaan terbalik. Ketidakseimbangan dari apa yang satu pihak ini kasih dengan pihak yang ini kasih. Dalam emosinya satu orang udah yang nggak jelas gitu ya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, keinginan untuk mempertahankan ini rasanya hanya punya satu orang, yang satu lagi mungkin udah kayak nggak ada di situ. Rasanya, cintanya, keinginannya gitu ya, rasanya tuh udah. Nah, ini yang mengakibatkan si pihak yang bertahan ini tuh jadi kayak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Ini di sini gua mempertaruhkan segala sesuatunya, tapi gua tidak pernah tahu karena mereka juga nggak jelas. Tapi aku rasain kayak si orang yang bertahan ini tahu. Mungkin instingnya, kata hatinya yang kayak rasanya kok mereka udah nggak ada di sini ya sama gue. Perasaannya. Dan buat beberapa dari kamu, ya kamu berhubungan dengan orang yang tidak loyal. Jangankan nggak jelas gitu loh. Kayak kamu mungkin ngelihat ya mereka sudah melakukan banyak sekali hal yang menyakiti gitu loh, menyakiti perasaan. King of Swords. Three of Swords. Kita lihat dulu ya. Dan hanya kayak ngegantung satu cerita, nggak tahu endingnya gimana. Dan di sini kita punya King of Swords, kita punya Three of Swords, dan kita punya Five of Cup dalam keadaan terbalik ya. Masih berusaha mengadakan perbaikan. Lagi cari cara, lagi cari strategi, berusaha untuk bisa ya jangan sampai gue kepacu dari perasaan gue harus bisa berpikir dengan logika, gue harus berpikir dengan pikiran yang jernih gitu ya. Walaupun di dalam hati itu kalau yang aku lihat udah hancur gitu loh, rasanya tuh udah kayak hancur lebur gitu loh, dengan sikap dan tindakan mereka tuh udah kayak mungkin dalam bicaranya mereka, dalam perbuatannya mereka, dalam apa yang mereka lakukan, seakan-akan udah kayak rasanya ya kayak ogah-ogahan. Tapi yang sini masih berusaha gitu loh. Gue tahu gue ini rasanya sakit, tapi gue masih berusaha mencari cara bagaimana supaya bisa memulihkan lagi. Cuman kalau yang aku lihat ini udah banyak ngakibatin luka gitu loh, ngakibatin luka terhadap seseorang ini, tetapi si seorang ini masih berusaha bertahan. Hubungan ini bukan hubungan yang gampang, banyak sekali masalah-masalahnya, tapi dilaluin dan dia masih tetap kekeh. Queen of Swords dalam keadaan terbalik, The Empress dalam keadaan terbalik, Three of Pentacles ya.
Ada orang yang tidak mau bekerja sama, ya. Nggak mau ngurusin, nggak mau bekerja sama, dan ini bikin rasa insecure gitu ya. Ya iyalah, dalam satu hubungan kamu ngerasa bahwa gua yang harus jaga gawang dan gua nggak tahu apa yang bakal datang, bakal terjadi. Gua hanya berusaha ngejaga agar ini aman, tapi orang yang seharusnya bekerja sama kamu ya tidak mau berkontribusi, ngambil part, melakukan apa-apa. Jadi gua harus ya gua harus mengupayakan ini sendiri. Tetapi kalau yang aku lihat, ya kamunya masih berusaha untuk nahan walaupun ibaratnya ya hatinya begini gitu ya. Tapi ini udah retak, tapi kamu masih berusaha untuk ngebalut supaya jangan sampai buyar gitu. Tetapi yang aku rasain, adakah damai dan ketenangan di sana? Kadang-kadang kita mempertahankan sesuatu yang kita percaya dan kita inginkan, ataupun kadang-kadang ego kita inginkan, ini harus tetap utuh sesuai dengan cerita dan keinginan kita, narasi yang kita pengen. Segala sesuatu yang kita paksakan tapi menyebabkan kita kehilangan ketidaknyamanan, kita kehilangan damai sejahtera, ataupun kita kehilangan kedamaian, ketenangan di dalam hidup diri kita. Itu terlalu mahal harganya. Segala sesuatu yang menyebabkan kita kehilangan damai dan ketenangan itu terlalu mahal harganya. Karena apa? Ya karena itu akan menyiksa kita. Hidup dalam ketidakpastian gitu ya, hubungan dalam ketidakpastian, di mana kita sebenarnya mungkin melihat sudah ataupun bahkan merasakan ini udah ada depan muka kita gitu ya. Tapi kita berusaha membuat rupa dan gambar yang kita pengen. Sedangkan kita tahu kebenaran di baliknya itu apa. Yaitu kan menyebabkan kita akan punya konflik sendiri gitu loh dalam diri kita sendiri. Queen of Swords dalam keadaan terbalik. Orang yang takut. Kalau dia dalam keadaan tegap, dia adalah orang yang bold. Okay, whatever will be, will be. Nah ini ujung kartunya. Four of Pentacles dalam keadaan terbalik. Dimana kalau dia tegap, dia masih bertahan. Ini dia masih bertahan. Tetapi ini keluar dalam keadaan terbalik. Kalau buat aku adalah, ya, berserah. Bukan menyerah, berserah. Apa yang terbaik. Tetapi kita juga harus bisa punya kebijaksanaan, hikmat itu, untuk melihat apa yang perlu kita pertahankan, apa yang tidak perlu kita pertahankan. Karena kadang-kadang kita berusaha untuk mempertahankan sesuatu di saat kita tahu bahwa sesuatu yang kita pertahankan ini hanya merugikan, menyakiti, menjatuhkan, mencelakakan kita. Nah ini kalau yang aku lihat adalah berserah, ikhlas dan pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Tetap berusaha untuk berikan yang terbaik pastinya. Tetapi tahu batasan. Termasuk tahu kapan harus berhenti, kapan harus berjalan, kapan harus berusaha, kapan harus mengatakan cukup. Ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk kalian Scorpio yang couple. Ada energinya Sagittarius di sini, Leo, Virgo, ada Capricorn di sini, ada Cancer,
ada Libra, Aquarius, Gemini, Taurus. Itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Namaste.